Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para wargi di Daily Podcast Pusdai Jawa Barat. Tempat di mana kita ngobrol santai, membahas atau belajar bersama. Kali ini kita akan membahas yang cukup seru dan juga mungkin agak sedikit serius juga karena ini harus dipahami oleh semua para wargi mengenai tentang tema wakaf, infak, sodakoh. Bersama saya Wawa Walia Wandasari dan telah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita nih. Ya biasa saya manggilnya Pak Ketuk nih ya. Selamat siang Pak Ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali Bu ya. Betul. Beliau bernama Haji Dede Ali Koharudin SS. Betul ya Pak Ketuk ya? Oke. Tidak ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Sehat ya Pak Ketuk ya? Alhamdulillah sehat. Gimana di rumah istri sama anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perbekalan cukup setiap hari. Oke. Ya, Pak Ketua, pada hari ini kita akan membahas tentang tadi yang sudah disampaikan ya, wakaf dan sodakoh dan lain sebagainya. Tapi saya perkenalkan dulu kepada para wargi juga. Beliau adalah Ketua BMPU di Pusdai Jawa Barat. Apa itu BMPU? Nah, ini kita akan tanyakan. Apa itu Pak Ketua tentang BMPU itu? Boleh disampaikan? Oke, perlu diketahui oleh para wargi Pusdai Jawa Barat ya. Iya. BMPU itu tentu adalah merupakan sebuah singkatan ya dari Baitul Mal Peduli Umat. Oke. Ya, yang mana ini merupakan unit kegiatan sosial keumatan yang ada di DKM Pusdai Jawa Barat. Oke. Dan alhamdulillah mulai 2024 sudah berafiliasi ke Basnas Permisi Jawa Barat sehingga menjadi UPZ sekarang, unit pengumpul zakat. Oh, sekarang udah UPZ namanya. UPZ, ya. UPZ. Jadi tapi UPZ, ya, untuk UPZ di Plang Pusdai masih sudah UPZ. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi UPZ. UPZ ya. Dan ini mungkin alhamdulillah masih terus berjalan ya. Insyaallah. Pak Ketua sampai sekarang ya. Oke, Pak Ketua sekarang ini nih selain BMPU atau UPZ yang sudah berjalan sekarang, tentunya ini berkaitan dengan zakat. Ya, betul. Ya, untuk zakat. Zakat sendiri apa perbedaannya zakat dan sodakoh, Pak Ketua? Baik, memang kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya, ayat-ayat tentang zakat itu memang diungkapkan dalam Al-Quran, ada kata sodakoh, bahkan ada infak dan zakat itu sendiri ya, yang secara masing-masing kalau kita lihat secara ininya kata-katanya ada perbedaan gitu ya. Kalau sodakoh sifatnya pengeluaran harta yang secara umum gitu, bahkan tidak hanya harta. Kalau sodakoh luas, segala jenis yang dikeluarkan oleh kita selaku umat muslim ya untuk mencari ridho Allah itu adalah sodakoh. Bahkan hatta tersenyum pun begitu kan, itu sodakoh kan, kata ibadah Rasul, ya. Kata Rasul tabasamu ya fa inna tabasum fi wajhika sodakoh. Kata Rasul kan begitu. Senyumlah kamu karena senyum di wajahmu itu adalah sodakoh, gitu kan ya. Membaca tasbih, sodakoh, tahmidah itu sodakoh. Jadi makanya lebih luas kalau sodakoh. Kemudian ada lagi kata infak. Ya. Infak itu memang pengeluaran dari baik harta ya dari seorang muslim ya untuk di jalan Allah dengan nominal tertentu ya. Nah, cuman infak ini ada yang sifatnya sunnah, mungkin ada yang sifatnya wajib ya. Mana yang wajib itu ketika nazar gitu kan. Kalau misalkan anak saya keterima pekerjaan, saya mau infak ke masjid sekian, itu wajib gitu wajib, kan. Karena sudah bernazar karena ya. sudah nazar. Tapi ada yang sunnah yang biasalah gitu ya. Kemudian kalau zakat gitu kan ya, zakat itu lebih mengerucut lagi gitu kan ya. Dimana dari segi definisi saja zakat itu adalah pengeluaran harta dari seorang muslim tentu ya, dengan jumlah atau kadar tertentu ya. Kemudian pada waktu tertentu pengeluarannya, kemudian disalurkannya pun kepada orang atau golongan tertentu. Ya, itu zakat. Kalau infak lebih luas dari zakat. Sedekah lebih luas lagi. Nah, maka kalau zakat sudah kepada khususon harta gitu kan ya. Dari siapa? Dari golongan orang tertentu kepada orang tertentu
pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Ada kata tertentu. Betul ya. Karena wajib itu ya. Betul Bu. Jadi ya. ada syarat ketentuannya. Iya betul. Oke. Nah Pak Ketu, terkait tadi yang disampaikan sama Pak Ketu yaitu infak, zakat, sedekah. Tentunya di sini kan ada wadahnya yaitu yang tadi Pak Ketu bilang BMPU itu sendiri. Betul. Fungsi dari BMPU apakah sudah berjalan terhadap apa yang tadi sudah disampaikan? Ya, alhamdulillah semenjak berdirinya mungkin ya dari dulu terkait BMPU yang dulu memang beda-beda nama ya sebelumnya ada LZP, ada UPZ atau ada apa lagi Lazis, kemudian berubah menjadi BMPU. Alhamdulillah program-program itu sudah berjalan gitu kan, di mana program-program ini kami bagi menjadi sifatnya program-program yang unggulan gitu kan. Ada program-program yang non unggulan dalam artian rutinitas gitu kan ya. Ya. Di mana atau apa saja gitu yang menjadi program-program unggulan tadi gitu kan ya. Di antaranya ada program khitanan massal. Khitanan massal, oke. Gitu Tiap kan tahun ya, itu alhamdulillah. Tiap tahun gitu kan ya. Ya. Kemudian juga ada bantuan atau kerjasama dengan saudara kita yang difabel ya. Kemudian ada juga santunan kesehatan gitu kan, yatim. Betul. Ya, orang tua jompo, kemudian guru ngaji gitu kan ya. Ya, betul. Kemudian juga tentu adalah tebar wakaf mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Itu yang unggulannya gitu kan. Termasuk juga adalah tentu sumbangan dana kemanusiaan. Ya. Bencana dan sebagainya. Baik bencana alam yang ada terjadi di dalam negeri. Maupun yang sifatnya dunia ya, termasuk ke Palestina kita alhamdulillah. Ya betul, Masya Allah ya. PZPMPU berperan alhamdulillah ke Palestina. Kira-kira besar apa tuh Pak Ketua dapatnya? Alhamdulillah ada ya. Jadi titipan dari jamaah kita ya. Walaupun dalam sistem pendistribusiannya kita tidak langsung ke sana ya, karena tentu beresiko, tentu kita bekerja sama dengan lembaga yang lain ya dalam hal penyalurannya. Berarti dalam artian fungsi BMPU-nya berperan dan sangat bermanfaat sekali ya. Fungsi BMPU-nya sangat dinikmati oleh semua yang membutuhkan. Betul, maksudnya bisa dirasakan. Ya, dan juga program unggulannya Masya Allah ya Pak Ketu sangat banyak sekali. Cuma ini ada menggelitik nih dalam pikiran saya Pak Ketu. Adakah kejadian pada saat kita atau misalnya Pak Ketu dan Reng-Rengan selaku dari BMPU terhadap korban bencana, ada cerita yang mengharukan atau bagaimana? Pastinya ini ada cerita mungkin. Ya, ketika yang terdekat lah gitu, yang kejadian ketika di Cianjur ya. Cianjur. Gempa di Cianjur gitu ya, yang memakan banyak korban gitu kan, yang daerah yang luar biasa gitu kan ya. Masih banyak di sana kelihatan waktu kita datang ke lokasi gitu kan ya, yang belum mendapatkan tempat untuk berteduh begitu kan ya. Kemudian yang sangat mirisnya lagi, mereka itu senantiasa dihantui perasaan takut, was-was gitu, karena memang takutnya terjadi lagi waktu itu kan gempanya berkali-kali gitu kan ya, berulang. Tidak hanya sekali jadi, sehingga mungkin mereka itu siang bisa di rumah walaupun sebentar, kembali lagi keluar, belum ke bagian tenda. Iya betul. Kemudian waktu itu kan di bulan November kalau nggak salah, musim hujan lagi kan, kasihan gitu kan ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, kerjasama yang luar biasa di pemerintah setempat Kabupaten Cianjur alhamdulillah bisa teratasi begitu kan ya. Dan alhamdulillah kita pun dari BMPU sekali lagi ikut berbagi dengan turun langsung ke lapangan ya, turun ke lapangan. Itu personil dari BMPU berapa banyak Pak Ketua? Kita waktu itu ada 5 orang. Nah, 5 orang yang laki-laki semua. Laki-laki semua. Oh iya, harus bertenaga kuat. Betul, ya. Betul. Kalau ada relawan misalnya yang perempuan itu diterima tidak? Insya Allah diterima. Bisa saja ya. Memang kadang kita memerlukan ya, apalagi kita momen ininya kan di bulan Ramadan ya, itu biasa kita membutuhkan para relawan itu ya. Oke. Masya Allah sekali ya ini programnya. Dan juga program yang untuk jangka panjang mungkin Pak Ketua ada dari BMPU program jangka panjangnya. Ya, kita jangka panjangnya jelas adalah inginnya kita, karena kita wakaf ini belum
akumulasi terkumpul ya. Terakomodir ya. Terakomodir, oke. Program wakaf ini kedepannya kita mudah-mudahan bisa gitu kan. Ingin ada program wakaf produktif gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa terrealisasi ya di tahun berikutnya, di tahun 2006 nanti gitu kan ya. Dari umat ada yang ingin ya mewakafkan sebagian hartanya. Kita ingin ada wakaf produktif, ingin kita membangun atau membuatkan makam ya, kuburan gitu ya. Masya Allah, itu program baru ya. Ya, ini kita rasakan ya di Bandung ini khususnya. Sudah penuh. Ketika ada yang wafat itu kadang mahalnya berbiaya, gitu kan ya. Kedua sudah berbiaya, tempat pun harus mengeluarkan pasir yang terdekat saja di sini kan harus sudah ke gunungnya gitu kan betul. ya. Di Nagrog gitu kan ya. Yang saya tahu beberapa tahun ke belakang masih lumayan. Sekarang sudah ke bawah gitu, sudah mendekati warga gitu ke perumahan seperti itu. Ini kan mudah-mudahan itu terrealisasi ya, amin, Pak Ketua. Amin, ya. Di sini juga tadi yang disampaikan Pak Ketua ada juga hitanan massal. Betul. Yang biasa dilaksanakannya tuh di kegiatan Milad Pusdai ya kalau nggak salah. Betul. Nah kira-kira nih untuk bulan nanti Milad Pusdai ada lagi tidak untuk hitanan massal? Karena banyak yang WA loh, Pak Ketua. Banyak peminat nih anak-anaknya. Dari bapaknya ibunya dulu ya peminatnya. Anaknya mah nggak tahu ya. Anaknya mah nggak tahu tapi gitu. Insya Allah kalau didorong orang tuanya. Betul. Ya insya Allah untuk tahun ini pun kita merencanakan kembali di bulan Desember tahun 2020 ini akan melaksanakan program hitanan massal ini karena boleh dijadikan ini suatu ikon ya, kaitan dengan milad gitu kan. Kemudian dapat dirasakan begitu luar biasa oleh masyarakat. Kemudian juga momen syiarnya pun terasa, begitu kan ya, dimana kita di bulan Desember ini momennya momen liburan anak sekolah. Kemudian ya ketika libur mereka di hitan masuk sudah sembuh lagi, sehat lagi, sudah kasep atas dan bawahnya. Bekal sekolah sudah ada ya biasanya sudah ada, gitu kan. Semuanya. Dan ini sangat maslahat sekali, Pak Ketua, yang jelas dari program BMU ini sangat banyak sekali. Saya sampaikan saya sentil kembali sedikit Pak Ketua terkait wakaf Al-Quran ini saya penasaran. Betul. Wakaf Al-Quran apakah bukan meminta ya, siapa saja yang mau memberi atau bagaimana untuk wakaf Al-Quran itu sendiri, atau kita membeli langsung kita sampaikan kepada yang membutuhkan atau bagaimana? Ya. Terkait program wakaf Al-Quran ini tentu ini kami mengajak kepada khususnya jamaah Masjid Pusdai, umumnya umat muslim yang ada di Jawa Barat gitu kan ya. Mari kita bergabung untuk menunjang kegiatan program wakaf Al-Quran ini. Dan bagaimana caranya ya, tinggal mendatangi saja gitu ya. Kita insya Allah di tiap Jumat membuka konter khusus ya di selasar selatan masjid maupun di utara gitu kan ya. Betul. Bagi jamaah yang mau berwakaf Quran bisa menyalurkannya melalui petugas kami. Kemudian harian pun tetap kita di kantor melayani titipan wakaf Al-Quran dari jamaah maupun dari umat gitu kan ya. Alhamdulillah animo umat ya sangat luar biasa Bu ya. Terhadap wakaf Al-Quran ini tiap minggu ada saja gitu ya. Dan ketika kita di 2023 itu mencanangkan 5.000 wakaf Al-Quran ya. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun tercapai target itu, bisa tersebar ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat ya, meskipun belum semua gitu ya. Betul. Kemudian kita ambil diadakan lagi program 5.000 wakaf Al-Quran tahap kedua. Alhamdulillah sudah tersampai juga gitu ya. Tinggal sekarang yang ke tahap ketiganya. Masya Allah. Nah itu sedang berjalan ini. Sedang diproses ya. Itu dari pihak BMPU-nya apakah mencari masjid-masjid yang membutuhkan atau pihak proposal yang datang? Nah, satu mungkin kita ada proposal yang datang gitu kan ya. Kedua ya kita pun mencari lead. Mencari. Jadi ada dua itu ya. Termasuk dalam hal pendistribusiannya. Ada kita programkan dalam setahun mungkin yang langsung kita turun ke lapangannya
3-4 kali lah yang Masya turun. Allah. Tapi ada yang lainnya melalui kerjasama dengan lembaga atau mungkin dengan teman-teman mahasiswa yang sedang KKN. Nah, mereka mengajukan proposal di luar daerah kayak kemarin yang terdekat ini, kemarin ada dari mahasiswa UIN gitu ya. Dari yang sedang KKN di Kabupaten Sumedang ya membutuhkan sekian Quran ya kita fasilitasi distribusikan oleh mereka gitu kan ya. Nah, Pak Ketua, dari seluruh rangkaian nih program dari BMPU ini kayak wakaf Quran, pemberian sumbangan bencana, itu kalau itu tentatif ya untuk bencana, kayak hitanan masalah seperti itu, waktu-waktunya tersendiri mungkin ya. Betul. Selain yang ada korban bencana kayak itu ya, bencana alam, mungkin sudah ada ketentuan waktu atau agenda tersendiri dari BMPU-nya. Itu kira-kira per berapa bulan? Ya. Atau per semester atau bagaimana? Ya, kalau program-program unggulan yang tadi kita sebutkan ya. Itu tentu sudah ditentukan waktu-waktunya, sudah teragendakan dalam setahun ini gitu ya. Minimal di kita di 1 bulan atau boleh dikatakan hampir 1 bulan sekali lah, bulan gitu. sekali, ada kegiatan-kegiatan itu gitu kan ya. Hanya mungkin jedanya kita setelah Ramadan lah kita istirahat lah 1 bulan 2 bulan, setelah itu kita running lagi melaksanakan program-program unggulan itu gitu ya. Seperti itu. Di sisi lain ada yang memang program ini dilaksanakan rutin. Boleh dikatakan harian lah gitu ya. Ada jamaah yang menitipkan proposal untuk bantuan pendidikan, kesehatan. Itu kegiatan rutin. Itu rutin kita ya. Seperti itu Bu. Iya, jadi Masya Allah tetap berjalan ya, walaupun kegiatan yang tentatif maupun yang fleksibel juga ada dan sebagainya. Nah ini Pak Ketua, ini lagi mulai rame nih terkait pemerintah nih pajak ya. Betul. Jadi nyangkutnya ke pajak juga ya. Apa sih bedanya pajak dengan zakat? Ada hubungannya atau tidak Pak Ketua? Atau dengan ketentuan hukumnya bagaimana? Oke. Betul Bu. Sekarang lagi rame ya. Lagi rame ya, aduh ya Allah gitu ya. Seorang pejabat menyampaikan pajak itu sama dengan zakat gitu, dengan wakaf gitu kan ya. Nah ini rame juga tanggapan para netizen gitu kan. Ada yang mengatakan oh beda, dalam artian tidak sama ya. Tentu kita melihat itu dari dua sisi gitu kan ya. Dalam suatu hal itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Cuman terkadang kita menjudge beda karena melihat yang sangat signifikannya saja gitu. Betul. Padahal sebetulnya ada sisi kesamaan ya. Dalam contoh misalkan manggah dengan jambu sama enggak? Sama buah. Kita kadang mengatakan beda. Ada sama buah. Beda jenis. Samanya apa? Gitu. Sama-sama buah. Sama-sama buah yang berbiji, gitu kan ya. Berbiji gitu kan ya. Manis gitu kan. Sama-sama pohon juga. Nah, cuman terkadang kita melihat bentuk dan ini yang langsung beda sih. Nah, zakat dan pajak pun ada kesamaannya. Apa itu? Kan ya. Satu misalkan dalam hal objeknya, objek pajak dan objek zakat, siapa? Harus mereka orang yang kaya, orang yang berada, orang yang mampu, ya, oke. Orang yang tidak kaya kan tidak terkena kewajiban untuk zakat, tidak terkena kewajiban berzakat, gitu ya. Itu dari objek objek pajaknya maupun objek zakatnya. Kemudian dari sisi di sini saya sudah mencatat beberapa sifatnya. Ya, sifat itu dua hal yang sama wajib yang dilaksanakan oleh suatu penduduk yang ada di suatu wilayah atau suatu negara, gitu kan ya. Cuman pajak wajib dilaksanakan. Ya, kalau tidak ada pajak, bagaimana suatu negara akan berjalan pembangunannya dan sebagainya. Zakat pun wajib, sama gitu hukumnya. Hukumnya. Tingkat hukum pahala dosanya gimana tuh? Cuman masalah itu nanti yang berbeda gitu kan. Nanti dalam hal perbedaan kita lihat, ya, gitu kan. Kemudian kemana penyalurannya gitu kan. Baik pajak maupun zakat harus disalurkan melalui lembaga yang resmi tentu gitu kan. Betul. Ibu punya kendaraan kan? Iya. Minimal roda 2. Roda 2, oke. Bayar pajak kan tiap tahun. Betul. Kemana kita menyalurkannya?
harus melalui zakat. samsat kan ya? Samsat, iya. Ditjen pajak melalui samsat. Betul, iya. Tidak mungkin kita bayar pajak motor ke kantor polisi, nggak bisa. Ya. Harus yang resmi di TP melalui samsat. Zakat pun seharusnya melalui lembaga resmi, meskipun zakat bisa saja ke perorangan langsung. Iya. Tapi alangkah bagusnya zakat pun ketika disalurkan melalui lembaga resmi, ya Basnas atau lembaga-lembaga zakat yang lainnya yang resmi gitu kan ya. Supaya apa? Dalam hal penataan pengelolaannya bisa efisiensi ya dalam hal baik dalam penerimaannya maupun dalam hal penyaluran atau pendistribusiannya. Kalau kita ke perorangan langsung terkadang sifatnya konsumtif. Betul. Zakat nih ya. Tapi kalau misalkan melalui lembaga kan diolah melalui program. Ya. Si A itu kebetulan masuk kategori fakir miskin. Zakat, perlu dikasih zakat. Kan tidak mesti harus uang dikasihnya. Betul. Dikasih modal, dikasih alat, roda baso misalkan. Jadilah dia terhindar dari kefakiran kemiskinannya, terangkat. Jadi kan, dalam artian beda peruntukannya Pak Ketua antara pajak dan zakat ya. Jadi seperti yang kemudian sekarang kita bahas perbedaannya. Di mana sih perbedaan zakat dan zakat dan pajak? Ya, perbedaannya pertama dari sisi tentang diwajibkannya. Ya, siapa yang mewajibkan pajak? Pemerintah itu ya, karena kita bernegara. Pemerintah. Melalui apa? Melalui undang-undang, melalui peraturan menteri, kepres mungkin atau PP ya, peraturan pemerintah gitu kan ya. Dikeluarkanlah kewajiban zakat bagi penduduknya gitu. Ya. Kalau zakat siapa yang mewajibkan? Diwajibkannya oleh siapa? Oleh agama itu ya. Agama Allah ya, melalui syariat ya, diundangkannya melalui syariat Al-Qur'an atau hadis. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya yang mewajibkan zakat ya, perintah Allah mewajibkan zakat. Saya catat dalam Al-Qur'an itu biasanya kalau zakat itu perintahnya bergandengan perintah sholat ya, aqimus sholat wa atuz zakat, yuqimunas sholat wa yu'tuz zakat gitu kan. Itu tidak kurang dari 27 ayat bergandengan demikian gitu kan ya. Belum ayat-ayat khusus tentang perintah zakat gitu. Jadi banyak perintah zakat ini. Sebagai contoh misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, keluarkan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, artinya ada perbedaan. Yang kemudian dari sisi tujuan. Ya. Kalau tujuan zakat umum. Tujuan pajak umum. Pajak umum ya, kalau bernegara ya. Pokoknya untuk apapun dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat atau penduduk yang ada di warga negara itu. Tapi kalau zakat ada kedua kategori, satu untuk diri pribadi, ya apa untuk diri pribadinya? Adalah untuk membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta. Ya, sebab apa? Ya siapa tahu dalam kita memperoleh harta itu ada kalanya bertentangan dengan syariat, gitu kan ya. Baik yang terasa maupun tidak terasa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, gitu kan ya. Dan karena di sana ada hak orang lain, gitu ya. Pada harta di kita itu ada hak sebagiannya hak orang lain, maka keluarkan, mensucikan diri maupun harta, gitu kan. Kemudian secara umumnya jelas yaitu untuk membantu meringankan beban para orang-orang fakir miskin ya. Itu perbedaannya. Kedua dari segi atau sisi objek penerima manfaatnya itu kan ya. Tadi kalau objek penerimaan manfaat untuk zakat mah kan luasnya. Betul. Seluruh masyarakat pajak mau pajak pajak baik yang kaya maupun yang miskin. Semua dapat. Ya, semua dapat merasakan ya. Tapi kalau yang zakat itu hanya golongan tertentu gitu kan ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 gitu kan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal aminina wal mu'allafati 'alaiha qulubuhum dan seterusnya. Di antaranya ada 8 asnaf kan ya. Fakir, miskin, kemudian amilin ya.
mu'alaf, Iya. kemudian ibnu sabil, fisabilillah, gorimin atau orang yang punya utang, rikob artinya budak ya. Betul. Nah, golongan-golongan itu ya artinya Diwajibkan. makanya tertentu tadi kan ya, Betul, kalau zakat mah betul. Ada ketentuannya ya. Oke. disalurkan kepada golongan tertentu. Tentu. Tapi kalau pajak Luas. Oke. tidak melihat itu kaya, miskin, Miskin, semuanya semuanya dapat. merasakan Oke. gitu kan ya. Itu dari sisi objek penerimaan manfaatnya. Kemudian dari syarat gitu Oke, kan ya. syaratnya betul. Syarat. Kalau pajak syaratnya sudah diatur dalam contoh misalkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang tertuang di nomor 7 tahun 2021 di mana ketika penduduk berpenghasilan 60 juta dalam 1 tahun dalam artian 5 juta per bulan, maka terkena kewajiban pajak gitu kan ya. Besarannya berapa? Kalau nggak salah saya 5%. Antara kisaran wajib pajak itu tergantung besaran yang dia peroleh 5 sampai 30% bahkan kalau pajak. Tapi kalau zakat berapa? Hanya 2,5%. Sedikit sebetulnya ya. Nah, itu pun gimana ketentuannya? Syaratnya satu sudah haul, artinya sudah mencapai setahun tuh harta itu. Betul. Kemudian yang kedua mencapai nisabnya. Ya, contoh nisabnya diinikan ke emas. Nisab emas itu berapa? 85 gram. Kalau sekarang 1.800.000 kalau nggak salah Bu ya harga emas 1 gram itu ya. Iya, 2025 hampir. tuh ya. Berarti kurang lebih kalau 85 gram sekitar 153.000 juta pun 153 juta. Artinya per bulannya berapa? Dibagi 12 berarti hanya tinggal 12.750. Ketika seorang umat muslim berpenghasilan per bulannya 12.750 maka terkena kewajiban zakat. Berapa? Yang dengan 2,5%. Tidak banyak, hanya sekitar 318 ribuan lah. Oke. 750 yang dikeluarkan dari 12.750. Dari 750 saja setengahnya. Iya, betul. Masih ada 12 juta sekian. Nah, cuman masalahnya kadang kita berpikir orang tuh aduh kurang sabarnya jadi 12 juta deh. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa gitu kan. Dari kemudian masing-masing objek harta zakatnya pun kan tadi dari harta perhiasan, perdagangan, pertanian gitu kan ya. Tadi 2,5%. Kalau pertanian kan sudah lain lagi. Ketentuannya beda ada lagi. 5%, ada 10% dalam zakat itu. Kalau dalam pertanian dia khususnya dalam sistem pengairannya berbiaya, maka dikeluarkannya hanya 5% saja. Kemudian kalau dia tidak berbiaya 10%. Kalau ini nih Pak Ketua ada yang bertanya juga, kalau misalnya kita ingin menjual harta kita ya, ibaratnya mobil nih, mau kita jual. Nah, itu apakah ada zakatnya untuk mobil? Gitu hitungannya bagaimana kayak gitu? Jadi segala harta kekayaan yang sifatnya dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya tidak terkena kewajiban zakat. Ya. Rumah, betul. Meskipun rumah kita 5 lantai, iya. Tidak ada zakatnya ya. Kalau itu dipakai memang oleh kita, tidak ada yang disewakan. Betul. Ya. Rumah itu tidak terkena kewajiban zakat. Yang ada pajak PBB. Pajak mah iya. Betul. Zakat mah tidak. Iya. Mobil. Betul. Kita punya Alphard, punya Mercy, BMW, tapi dipakai itu tiap hari untuk kebutuhan kehidupan kita. Iya. Tidak terkena pajak. Masya Allah. Zakat. Ya. Tapi ketika kita punya mobil disewakan, bukan lagi. mobilnya, tapi hasil sewanya yang kena zakat. Kita punya rumah disewakan, dikontrakan, bukan rumahnya, tapi hasilnya. Betul. Nah itu ya. Jadi menyisihkan makanya ya. Jadi barangnya tidak terkena sebetulnya. Masya Allah. Jadi luar biasa Islam itu ya. Betul, ya indah, tidak membebankan kepada umat. Nah, Pak Ketua, kalau kita membedakan tadi antara pajak dan zakat,
sebetulnya nih masih banyak sebetulnya ya antara orang itu mengutamakan mana zakat dulu atau mana pajak dulu. Yang lebih utama sebetulnya zakat. Nah, tapi misalnya nih zakat terlaksana, pajak tidak, atau pajak terlaksana, zakat tidak, bagaimana itu Pak Ketua? Kalau kita selaku umat Muslim, betul, ya tentu wajib adalah zakat. Yang wajib dengan dulu ya. Dengan tadi syaratnya kita harus sudah sampai haul dan memenuhi nisabnya, gitu, sampai nisabnya, gitu kan. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan zakat. Nah, lalu bagaimana dengan pajak kita? Kita selaku penduduk suatu negara, kita penduduk Indonesia, ya, ada juga kewajiban, asal catatan, tapi ya, satu si pajak itu, makanya ada yang bertanya, pajak ini boleh enggak atau haram gitu ya? Bahkan ada sampai yang mengatakan begitu, gitu kan ya. Nah, lihat dulu kalau pajaknya satu dipergunakannya untuk hal-hal yang maslahat untuk keumatan, gitu kan ya, maka boleh diharuskan bahkan kita. Kedua, dalam hal besarannya tidak mencekik kepada masyarakat. Bahkan sekarang kan yang viral ada yang sampai 250% di demo itu. Cara ketika rakyat mendemo. Itu mah bukan mengharuskan, itu mencekik itu betul, memeras. Itu diharamkan yang seperti itu ya. Kalau zakat ya wajib, itu dari sudah tentu dari Allah bagi kita umat muslim betul, ya, betul. Maka bagi kita umat muslim pilih zakat dulu, gitu kan ya. Nah, pajak pun bisa kena wajib bagi kita ya, kalau tadi diperuntukannya untuk hal-hal yang maslahat, kemudian dalam hal besarnya pun tidak mencekik, begitu kan ya, tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Kenapa menjadi wajib? Karena kita perintah Allah juga, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus taat juga kepada pemerintah. Yang terpenting baik itu zakat maupun pajak, pengelolanya nih yang penting mah ya. Pajak ya berapa persen pun yang dikeluarkan oleh masyarakat, tujuannya tadi sudah bagus. Betul. Yang penting pengelolanya nih. Pengelolaannya betul. Pengelolanya, yang mengelolanya ini baik, amanah, insya Allah. Ya, saya kira rata ya. Kalau suatu penduduk suatu negeri, kita lah di Indonesia, penduduk kita ini sudah sadar zakat. Ada mungkin sadar 100%, ada yang sadar karena takut kena denda. Kita punya motor, punya kendaraan, mau bayar pajak kena tilang, kena denda lain sebagainya. Bayar pajak, bayar gitu kan. Itu kesadaran sudah muncul. Tapi kalau pengelolanya tidak amanah, tidak benar, kacau juga. Tujuan utama tadi dari pajak tidak akan tercapai. Betul. Makanya akan dirasakan ketimpangan, gitu kan. Tetap akan dirasakan. Begitupun zakat pun begitu. Betul. Tergantung si pengelolanya. Kesadaran umat muslim di Indonesia sudah pada sadar, gitu kan ya. Lamun teu zakat ya, aduh engke disiksa ku Allah ya di akhirat sieun, atau hartana bisa diambil ku Allah. Sadar pada mayar zakat gitu. Kalau pengelolanya tidak amanah pun betul. Sama, tidak akan tercapai tujuan dari zakat tadi. Mungkin hanya tujuan pribadi si orang yang muzakinya saja, artinya bersih atau suci jiwa dan hartanya saja, tapi sementara tujuan di luarnya umumnya itu untuk mensejahterakan umat, gitu kan, itu tidak akan tercapai. Artinya sekali lagi ada dua komponen ya. Satu si kalau dalam hal zakat muzakinya, dan pengelolanya atau amilin, istilah dalam zakat amilinnya yang harus amanah. Kalau dalam zakat ya si wajib pajaknya dan pengelolanya harus benar-benar baik. Insya Allah kalau kedua komponen ini bagus. Gitu kan, berjalan seiringan ya maksudnya. Indonesia makmur atau suatu negara akan makmur, sejahtera karena dari pajak mesejahterakan rakyatnya. Betul. Dari zakat selaku orang muslim juga akan rata. Betul. Tidak tumpang tindih antara kaya dan miskin. Gitu ya, jadi rata kita gitu. Masya Allah ya Pak Ketu, sangat nyaman dan sangat asik sekali nih kalau membahas ini. Dan sebetulnya mudah-mudahan nih yang belum mengerti tentang zakat, yang belum mengerti tentang infak, sedekah dan sebagainya. Tapi ini juga ada sedikit nih Pak Ketu yang saya tanyakan untuk infak, sedekah dan sebagainya. Apakah di BMPU ini juga masih banyak yang menitipkan sampai sekarang atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sampai saat ini
kepercayaan umat ya Masya Allah. masih terjaga ya alhamdulillah. Karena apa? Ya karena kita salurkan sesuai program-program tadi ya. Betul. Di sisi lain ya kita pun sebagai amilinnya punya kewajiban untuk memberikan semacam apa ya laporan lah gitu ya kepada para muzaki. Nah, karena salah satu menjaga trust itu ya dari muzaki dalam hal ini kami ya harus memberikan laporan kepada mereka ya. Muzaki menitipkan sebagian hartanya kepada kita ya. Kita salurkan melalui program-program tadi gitu. Nah, maka kita laporkan tuh dalam bentuk dokumen atau apa gitu ya. Sehingga alhamdulillah kepercayaan mereka bisa terawat, tetap bisa bahkan alhamdulillah bertambah gitu kan ya dari tahun ke tahun alhamdulillah gitu ya. Mungkin selain ada yang menitipkan, banyak yang bertanya konsultasi ya. Waktu biasanya betul, begitu ya. Betul. Terus ini untuk wakaf nih, Pak Ketua yang tadi disampaikan ada wakaf Quran dan sebagainya. Pernah menerima konsultasi tentang wakaf tanah lah atau yang akan menitipkan wakaf tanah dan sebagainya, ada nggak Pak Ketua? Ya, ada sih yang konsultasi gitu ya, ada konsultasinya. Nah, cuman di sini kalau terkait di luar wakaf Quran ya, nah, kita belum begitu jauh gitu kan ya, karena satu programnya kita juga belum baru istilahnya apa direncanakan rencana program ke depannya. Yang kedua kalau ada hal-hal yang menanyakan tentang wakaf itu biasa kita arahkan ke BWI ya karena ada Badan Wakaf Badan Wakaf Indonesia, kita arahkan ke Badan Wakaf Indonesia. Oke, alhamdulillah ya para wargi Daily Podcast Jawa Barat. Pertemuan kali ini sangat bermakna sekali dan kita alhamdulillah banyak sekali masukan dan juga ilmu yang kita dapat ya. Itulah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga menjadi inspirasi ya Pak Ketua untuk tambahan ilmu kita dan buat kita semua, dan jangan lupa bertanya dan lain sebagainya. Dan juga untuk masukan, saran atau kolaborasi bisa hubungi kami melalui Instagram kami di @pusdaijawabar atau email kami di pusdaijawabar@gmail.com. Dan juga jangan sampai lupa nih untuk tetap produktif dan terus belajar karena Pusdai solusi umat. Jadi boleh ke Pusdai ini kapanpun yang mau bertanya ke BMPU boleh ya Pak Ketua ya kalau ada. Atau ya para wargi Daily Pusdai Jawa Barat, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pak Ketua. Ya, sama-sama.